Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis pengen bahas motor lagi apa sih yang penulis pinginkan gitu ya. Kalau sekarang kalau pengen motor lagi macam apa kan ya itu pasti sudah subjektif ya. Ini cuma pengen cerita aja alasan-alasannya apa. Jadi ya karena kita ngomong soal realita ya penulis harus sharing juga kondisi jalan penulis itu kayak gimana. Jadi jalan yang penulis lewati itu jarang sekali bisa ada kesempatan jalan kencang. Jadi kalau ya selagi berangkat atau pulang kerja cuma ada beberapa tempat saja yang memungkinkan untuk jalan kecepatan tinggi, dan ya itu pun nggak selalu tiap hari bisa ya. Bahkan untuk uji 0-100 kalau review pelumas pun harus cari-cari kesempatan. Bahkan untuk uji top speed pun harus cari-cari kesempatan. Sering nggak bisa meraih top speed yang beneran ya. Selalu lebih kena batasan kendaraan. Padahal itu udah cari kesempatan, tapi tetap nggak bisa betul-betul lega top speed itu. Sering sekali belum notok wis harus berhenti, harus ngerem. Ya mungkin karena motor penulis bukan motor yang termasuk paling hebat ya. Keadaan pun standar, bensin pun pertalite. Jadi ada keterbatasan banyak faktor. Standar juga walau nggak 100% ya, karena ditambah-tambahi. Secara mesin nggak ada yang dirubah, cuma ada yang ditambah pun nggak permanen, masih bisa dilepas. Kalau dilepas ya bakal standar. Cuma memang ada yang terakhir seperti misalnya terus ganti pompa, ganti filter bensin, servis injektor, ISC diganjel guys. Yang entah mengapa bikin performa nggak sama dengan kendaraan baru. Tapi entah apakah penulis pingin untuk bikin kendaraan balik kondisi asal ya. Karena kok ya rasanya sekarang ini oli jadi lebih awet. Oh tadi cerita motor, butuhnya cerita kondisi jalan. Jalan penulis yang bisa kencang ada dua tempat. Yang satu di jalan antara Aloha ke Bandara Juanda, yang satu lagi setelahnya Bungur, setelahnya Medaeng. Yang setelahnya Medaeng penulis jarang-jarang cari kesempatan, tapi lebih seringnya full penuh. Enggak bisa 0-100, tapi kalau kecepatan tinggi ya biasanya bisa lebih dari 100. Sementara untuk leganya nggak mungkin kalau di situ, karena masih harus belok. Sebelum belok kan biasanya wis banyak kendaraan. Yang antara Aloha ke Bandara Juanda kadang bisa dapat kecepatan tinggi, bisa sampai 116 segala, kondisi duduk tegak. Tapi itu ya harus cari kesempatan juga. Kalau yang arah dari Juanda ke Aloha itu lebih banyak kesempatan ya. Cuma
jalannya tidak mulus. Jalannya adalah jalan beton yang kalau suspensinya kondisi nggak bagus pasti loncat-loncat. Jadi kalau mau dibilang tempat yang paling cocok untuk jalan kencang itu ya cuma dari arah Aloha ke Juanda. Termasuk ideal juga karena ya jarang sekali penyeberangan di situ, nggak ada perumahan juga, jadi ada kesempatan untuk bisa cukup aman ya. Walau kalau situasi sekarang ini pengendara motor lambat itu sempat memakan jalan ya, biasanya ambil tengah mereka, walau pelan-pelan ambil tengah. Alasannya opo, padahal ya mereka nggak bakalan belok kanan. Jadi praktis kalau kita ngomong performa, motor matic ini nggak bisa keluar performanya. Jadi nggak bisa jalan di kecepatan yang maksimalnya motor matic ini, padahal motor matic 150 cc. Nah, kalaupun ya pakai motor lagi bisa lebih kencang, penulis nggak tahu akan ya apakah bisa lah mencapai yang agak tinggian seperti misalnya jalan 130 lah. Padahal 130 itu mestinya sesuatu yang mudah diraih dengan motor laki, terutama yang fairing. Jadi ini ya limitasi pertama ya motor laki. Nggak ada tempat untuk pakai motor laki ya. Jadi untuk bisa memanfaatkan kecepatannya motor laki itu nggak ada. Untuk yang kedua adalah soal kenyamanan. Biasanya soal transmisi. Nah, kalau untuk soal transmisi ini penulis kalau misal punya motor laki pastilah penulis akali. Jadi motor laki itu kan kelemahannya utama di saat macet. Saat macet karena powernya juga keluar di RPM tinggi. Nah, penulis pasti ngakali pakai entah satu cara apa cara lain, gimana caranya motor itu bisa enak dipakai di RPM rendah, bisa dipakai macet-macetan tanpa ribet pakai gas. Jadi walau tanpa digas masih bisa jalan. Karena toh ya penulis cukup sabar untuk pakai mobil manual. Mobil manual kan tentu ribet juga antara gas koplingnya. Tapi ya semenjak pakai silek wis lebih enak ya. Kalau dulu keluar kota itu selalu kaki kiri itu rasanya kok sempleh gitu ya, karena keseringan pakai kopling. Nah, setelah pakai silek kok jadi nyantai ya, kaki nggak sakit lagi. Kalau motor lagi ya problemnya ya, jari tangan kiri kan ya, ram, kakek buka tutup. Tapi penulis yakin kalau pakai silek jadi lebih nyantai. Karena kalau sudah pakai silek atau apapun lah ya modifikasi, mau jalan lambat gigi satu nggak digas pun no problem. Sesuatu yang biasanya sulit dilakukan di motor laki. Jadi kemampuan macet-macetan kalau menurut penulis bukan halangan ya. Yang lebih jadi halangan itu ya ergonomi pengendara, ergonomi penumpang. Ya walau kita nggak bisa menggeneralisir, karena ya contoh kalau merek Honda itu
posisi duduknya posisi duduk touring, posisi duduk tegak. Dan ya sekarang kan motor itu trennya adalah motor adventure ya, petualang. Jadi ada opsi-opsi di mana motor itu nyaman. Kalau motornya mesinnya kencang, jadi mesin sama persis dengan yang fairing, tapi dibuat duduk bisa nyaman. Ini dulu pernah ya, penulis awal-awal buat blog itu heran, kenapa kok pabrikan nggak mengeluarkan motor adventure. Dan sekarang jadi ya jawaban lah ya, karena sekarang banyak orang yang ngejar motor adventure. Contoh CBR 150R kok rasanya kalah banyak penjualan dibanding CBX 150R. Jadi motor touring CB lebih laris daripada CBR. Tahu penulis gitu loh ya, boleh kenyataan daerah lain bagaimana. Karena penulis kalau di daerah sekitar sini lebih sering lihat yang touring daripada enggak. Oh ya, di sini kita nggak ngomong reliabilitas ya, kita nggak ngomong soal cepat rusak apa enggak, wis kita ignore lah sementara itu. Nah kalau kita ignore itu, penulis pilih motor rasanya nggak akan pilih motor naked biasa. Naked biasa ya, sing naked gak ono apa-apa nih. Nggak akan juga pilih motor fairing. Penulis sekarang ini berpikirnya motor naked biasa tuh apa? Unggul ya, apa enak ya? Apakah kenyamanan? Enggak juga. Motor matic ya bisa dibuat nyaman. Kita ngomong ya tentu yang bukan kondisi standar ya. Kalau kondisi standar beda lagi. Tapi kita ngomong yang sudah sedikit dimodif. Biaya modifikasi anggap aja 500.000 tok lah wis. 500, 600 gitu. Nah kalau ada ancang-ancang seperti itu, rugi ya beli motor lagi yang biasa. Daripada gitu mending motor bebek sekalian, motor bebek 150 cc. Ya memang secara performa di bawahnya motor lagi naked, tapi yo kan masih cukup kencang toh ya. Untuk kondisi jalan penulis ya wis berlebihan. Ya tahu sendirilah, beberapa kali menulis posting adu sama Satria, aduh sama Supra GTR kalau nggak salah ya pernah, ya cukup aduh juga ya. Ya maklum, sana memanfaatkan rentang RPM dengan baik. Kalau ridernya benar-benar bisa memanfaatkan power band, udah gak ada apa-apa nih NMAX standar itu. Jadi ya kalau mau yang biasa-biasa sekalian aja bebek, regane lebih murah. Beda harganya kira-kira biro 5 juta ya. Motor bebek 25 juta, motor naked 30 juta kalau nggak salah terakhir lihat harga. Kita ngomong secara umum ya, karena kalau cari murah ya ono ae ya. Gimana terus kalau motor naked mugi? Kan ya cukup banyak ya motor naked mugi, kayak apa R6N gitu ya, banter motornya. Kalau penulis mugi itu seringnya kudu cincit ya, rotok males sih. Padahal ya kondisi jalan penulis rotok gak rata gitu. Gede pas model sikile morong guling. Ya walau ada juga sih yang ngomong walau kaki ini sampai apa tinggi sekali yang sebelah gitu, aman kok, saya selalu gitu. Ya kalau penulis sih
jalurnya ini nggak mendukung ya. Kalau yang jalure aman-aman, datar-datar terus ya silakan. Tapi kalau jalure sing dalane nggak karu-karuan, wah jok lah. Kayak tadi penulis ketika macet-macet tadi kan kacau juga toh jalan yang dilalui, lewat bolongan, lewat pembatas jalan, lewat paving apa yang di luar jalannya, off-roadnya. Kalau yang seperti itu bawa moge ya di kondisi jalan seperti itu ya jadi kayak bawa mobil, bawa mogenya harus lewat jalan yang dilewati mobil terus. Oh iya, walau penulis nggak nuntut kecepatan, penulis masih termasuk pantang ya pakai motor trail. Walau mungkin masih tertarik dengan yang namanya supermoto, kalau menurut penulis yang namanya motor trail itu termasuk agak kurang tenaga nih. Jadi motor trail, Verza, Bison itu ya apa ya agak kurang tertarik karena wis kebiasaan gawa motor sing apa tenaga nih, apa akselerasi nih ya, bukan tenaga nih, akselerasi ini lebih ya hampir menyamai lah. Seperti penulis bilang tadi, naked kan ya harus ada lebihnya, ada plusnya ya. Motor naked Verza, motor naked apa jenengnya Bison, apa plusnya, mending BP sekalian. Mungkin yang motor naked biasa yang masih termasuk pengecualian ya model-model anu ya kuno ya. Verza itu memang model kuno, tapi ya sayang dari sisi performa rasanya masih terlalu rendah ya. Ya sebenarnya kalau sudah kepikiran modif tenaga ya Verza lumayan oke sih dari sisi model ya kita ngomongnya. Tapi kan ya di pasaran ada opsi lain. Mau yang betul-betul model lama harga setara kan, ono sing dari VR, ono sing dari Benelli, ono sing dari apa maneh lali wis, yang kelas 200 cc. Kalau dari India yang model piro 200 cc ya, apa jenenge lek sing India itu TVS apa jenenge. Nah TVS 200 cc itu yang mantap. Kok iso lali sih jenenge. Kayak W175 itu ya masih lumayan oke. Ada daya tarik yaitu jok yang rata, betul-betul rata, gak berjenjang. Nyantai ini pakai banget ya. Jadi duduk itu nggak harus dipaksa di satu tempat tok, seenak geser-geser. Depan ada motor custom. Motor custom juga lumayan sih sebenarnya ya. Ya tentu basisnya ya Scorpio, basis Tiger ya nyarinya ya, yang cc gede. Kalau yang basisnya Verza, basisnya Bison, karena butuhnya nyari suara terutama ya. Kalau yang Bison, Verza rasanya suara nggak terlalu sip. Kayak W175 pun dari sisi suara nggak begitu sip. Kalau model klasik yang lebih menarik juga itu yang model itu ya, kayak Benelli Motobi itu. Benelli Motobi itu kan suaranya kan mantap betul, suara kayak 4 silinder. Jadi misal beli ZX25R nggak kuat ya, Benelli Motobi cukup bisa mengobati. Jadi bisa ngerasakan naik motor suaranya kayak mobil, berem gitu ya.
Jadi gaungnya gaung mobil, cuma kayaknya itu modifikasi ini sulit ya, modifikasi suara itu. Apa RPM tinggi apa enggak? Benelli Moto-B yang RPM tinggi tentu suaranya wah jos ya. Benelli Moto-B itu unggulnya ya selain dari suara ya, juga posisi duduk yang nyantai ya, selonjor. Bener-bener kayak Moge Touring. Kalau ada duet C ya, yang dari TVS yang 200 cc itu ya V-Strom ya, Versys. Jadi ya intinya saya cari motor lagi yang ya posisi duduknya nyantai tapi yang ada nilai lebih. Kalau bisa model klasik atau model touring juga bisa. Terus kalau bisa sih suaranya yang oke. Suaranya ya jangan yang biasa-biasa. Jadi hiburan didapat dari posisi yang nyantai, nyaman. Terus suara juga ya. Kalau suara ya relatif. Mungkin ada yang suka suara trok-trok, ada yang suka brum-brum, ada yang suka kayak ala 2 tak gitu ya. Jadi kalau mau cari motor lagi rasanya ya itu ya, harus ada kenyamanan yang plus yang nggak bisa didapat di motor matic, atau dari sisi tampilan paling tidak. Ya setelah itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.